Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis. Saya dari kelas PTIK 5A. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengembangan LMS Moodle untuk memenuhi tugas UAS e-learning. Yang pertama, kita buka file Laragon terlebih dahulu, terus kita ke www. Terus kita buat data Moodle 1. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menginstal Moodle ya. Jadi saya tinggal pindahkan data Moodle yang saya sudah pernah install kemarin. Terus saya copy paste aja dan saya ganti angkanya menjadi Moodle 1. Nah, terus lanjut kita ke config PHP. Nah, di config PHP ini perlu kita ganti juga ya, yaitu di bagian DH name-nya dan juga data root-nya menjadi Moodle data 1. Kita sesuaikan dengan nama file yang kita kasih tadi. Nah, setelah itu langsung saja kita lanjut buka ke Laragonnya ya. Nah, di bagian Laragon kita pilih menu, terus kita buka www, dan selanjutnya kita ke switch dokumen, terus kita buka C Laragon WW-nya, dan kita start all, terus kita buka menu, terus kita pilih MySQL-nya. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini kita langsung open aja ya. Oke, violet ya. Tunggu sebentar. Kita setting dulu www-nya, terus ke suite dokumen. Salah, bentar dulu, sebentar. Kita ulang saja ya. Kita start all aja ya. Kita refresh gitu. Nah, kita buka MySQL-nya, kita ini ya. Terus kita open. Nah, sudah terbuka. Nah, di sini kita akan membuat database-nya ya. Untuk database-nya itu ada create database, kita ketik ya. Moodle 1 maksudnya. Kenapa kita ketiknya Moodle 1? Karena kita menyesuaikan file yang kita bikin tadi yang di awal. Nah, setelah itu kita jalankan saja ya tadi ya. Lalu kita refresh, terus kita lanjut ke Microsoft Edge atau Google Chrome ya. Nah, di sini kita langsung ketik saja ya, itu localhost/moodle1 ya, menyesuaikan dengan file database yang kita bikin tadi. Nah, setelah itu kita continue saja. Nah, untuk menu selanjutnya ini ada menu server check ya. Di sini udah oke semua. Jadi langsung saja kita scroll ke bawah, lalu kita pilih continue. Nah, lalu pada bagian ini kita cukup menunggu saja ya sampai proses instalasi sistemnya itu selesai ya. Pada bagian ini videonya saya percepat ya, agar teman-teman juga tidak terlalu lama juga nontonnya gitu.
Nah, di sini proses instalasi sudah selesai ya. Terus kita lanjut continue saja. Nah, selanjutnya untuk bagian username ini kita isikan bebas ya. Namun username ini itu akan kita pakai sampai akhir. Jadi di sini saya menulis username itu dengan nama panggilan saya aja. Nah, untuk yang selanjutnya itu kita masukkan password. Perlu diingat password yang kita masukkan itu kita harus benar-benar ingat sama passwordnya ya. Atau kalau kalian cepat lupa bisa ditaruh di notepad. Nah, selanjutnya untuk bagian first name dan juga last name-nya itu bebas kalian mau ngisi apa ya, ngisi namanya ya. Bebas mau nama panggilan atau nama lengkap kalian. Nah, untuk emailnya ini juga kita pakai emailnya email apapun ya, email apa aja lah. Kita bikin emailnya tuh email sendiri gitu. Kita bikin lagi. Nah, untuk city town-nya kita isi Cirebon, terus country-nya itu kita pilih Indonesia. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada time zone-nya. Nah, time zone-nya itu kita cari Asia Jakarta. Kita cari dulu Asia Jakarta. Nah, ini ketemu Asia Jakarta. Oke. Nah, setelah itu untuk selanjutnya di bagian deskripsi itu kita kosongkan aja ya. Nah, udah selesai, terus kita update profile. Nah, pada menu selanjutnya ini di bagian full site name itu di sini saya tulis e-learning Institut Prima Bangsa dan short name-nya itu saya tulis e-learning. Nah, sudah. Terus di set home summary-nya kita tulis aja selamat datang di website IPB e-learning IPB Cirebon. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut di setting location, itu kita pilih Asia Jakarta ya seperti yang tadi. Nah, lalu kita scroll lagi ke bawah. Sebentar, kita scroll lagi. Sebentar.
tas ini bukan. Nah, sampai di outgoing mail configuration. Nah, di sini itu kita tulis aja Gmail yang kita bikin tadi, bebas Gmailnya. Lalu jangan lupa kita save change. Nah, pada menu selanjutnya ini kita langsung scroll ke bawah aja ya. Kita langsung scroll ke bawah, kita save change aja. Save change aja dulu. Oke. Nah, pada bagian ini kita sudah berhasil melakukan instalasi Moodle-nya. Nah, terus kita logout dulu ya. Kita coba login ulang apakah kita bisa masuk ke Moodle-nya lagi. Nah, kita berhasil logout, terus kita login ulang ya. Username-nya tadi tuh sama seperti username yang kita bikin di awal tadi, terus passwordnya kita pakai juga. Nah, di sini saya sudah berhasil login ulang, jadi instalasinya kita sudah selesai. Nah, untuk bagian ini kita ke set administration, terus kita pilih add user. Di sini saya ingin menambahkan user untuk mahasiswa. Jadi akun yang kita buat pada awal tadi itu adalah sebuah akun admin. Nah, di sini saya ingin membuat akun username yang akan digunakan oleh mahasiswa. Nah, kita tulis aja ya namanya itu ya yang mudah aja lah, kita pakai nama mahasiswa 1. Lalu untuk selanjutnya itu ada kita bikin passwordnya itu ya, kita bikin passwordnya yang mudah aja lah ya teman-teman ya, yang mudah aja yang kita ingat gitu. Samakan dengan apa password yang kita bikin tadi, atau teman-teman bisa bikin password yang beda-beda gitu juga tidak apa-apa. Terus first name-nya kita kasih mahasiswa, last name-nya 1, email address-nya kita ngacak aja nggak apa-apa. Sebentar, ini sepertinya kita salah ya. Untuk pengaturan passwordnya itu kita harus memakai minimal 1 spesial karakter. Spesial karakter itu seperti kayak pagar, bintang, underscore, titik atas, atau yang lain lah, itu untuk huruf spesialnya. Nah, lanjut kita ke create user aja.
Nah, setelah seperti ini kita berarti berhasil ya membuat akun user untuk mahasiswanya. Lalu kita tes coba untuk login ulang terlebih dahulu. Di sini kita logout dulu. Lalu kita pilih login ya. Nah, di sini itu username yang kita pilih itu username yang kita bikin tadi, yang mahasiswa itu untuk akun usernya ya. Nah, kita berhasil ya, itu ada tulisan welcome mahasiswa. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat akun untuk usernya. Nah, ini kita logout lagi. Lalu kita login. Nah, kita login pakai akun admin lagi ya. Nah, di sini saya ingin menambahkan daftar create new akun pada laman login yang tadi ya, laman login yang kita awal masuk. Di sini saya akan menambahkan create new akun pada halaman di situ. Jadi user bisa langsung membuat akun di situ. Nah, lalu kita scroll ke bawah pada bagian ini, kita untuk self registrationnya kita aktifkan ya dengan email addressnya yang di bawah tadi. Nah, terus kita save change. Jangan lupa kita save change untuk melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Sudah selesai ya. Terus kita coba ke laman loginnya, kita logout terlebih dahulu. Nah, dan di sini saya berhasil mengaktifkan create new account di laman loginnya. Nah, di sini saya ingin bikin akun baru dengan nama dosen, terus passwordnya itu bebas lah ya, yang penting kita ingat aja. Ingat password itu kita harus ingat-ingat ya. Nah, untuk email address itu bebas mau diisi apa emailnya. Nah, di sini saya masukkan aja email dosen123@gmail.com.
Nah, untuk bawahnya kita copy aja dari email yang di atas ya. Nah, untuk first name dan last name-nya itu kita ketik do dan last name-nya itu Sen. Untuk city town-nya Cirebon, terus country-nya itu Indonesia. Lanjut kita create my new account. Sebentar. Di sini the password must have 8 karakter. Oh ya, saya lupa untuk memasukkan username-nya itu, nama username itu kita harus ada angkanya ya. Jadi untuk first name dan last name dosennya kita ganti, untuk first name-nya itu dosen dan last name-nya itu 1. Nah, lalu kita create my new account. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat akun dosen ya, dengan seperti tadi langkah-langkahnya. Nah, di sini kita login lagi sebagai admin. Untuk selanjutnya di sini nanti saya akan mengatur tema gambar untuk laman loginnya. Nah, namun sebelum kita mengatur tema laman loginnya, saya di sini ingin mengecek apakah user yang kita bikin tadi itu sudah masuk ke dalam Moodle ini ya, ke dalam website kita ini. Nah, ternyata di sini kita sudah bikin 3 akun dan itu semuanya sukses ya. Nah, kita confirm dulu untuk akun dosennya tadi, karena ini tadinya tuh masih pending ya, supaya ketika akun dosen nanti itu masuk, bisa langsung masuk tanpa menunggu konfirmasinya. Nah, untuk menambahkan Moodle-nya itu kita ketik aja di Google, kita cari moodle.org ya. Nah, lalu kita scroll paling bawah, kita cari themes. Nah, kita klik, lalu kita scroll lagi, pilih yang move. Kenapa kita mengatur themes-nya? Karena di sini saya ingin menambahkan tema agar website yang kita bikin tadi itu lebih menarik. Nah, di sini kita itu ya download saja, terus kita tunggu sampai filenya diproses hingga selesai. Lalu kita kembali ke Moodle-nya, terus kita ke set administration. Lalu kita pilih plugins, lalu install plugins. Nah, di sini kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai ya. Terus lanjut kita choose file, kita pilih upload a file, lalu
kita tambahkan file Nah, di sini saya ingin menambahkan file dem tadi. Nah, lalu kita ketik namanya itu tema, terus upload this file. Oke, kita klik, kita tunggu sampai prosesnya itu selesai. Nah, di sini sudah tercantum, kita klik aja install plugin from the zip-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, lalu di sini kita continue aja, install pluginnya, kita continue. Nah, di sini itu kita mulai install untuk temanya ya. Jadi kita install ulang seperti pada halaman instalasi tadi. Nah, pada bagian ini kita langsung scroll ke bawah, kita lanjut continue. Nah, lalu pada menu ini kita pilih upgrade Moodle database now. Kita klik aja, lalu kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, lalu bagian ini kita lanjut continue aja ya, karena updating to new versionnya sudah selesai. Jadi kita continue.
Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menambahkan logo ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan logo universitas atau institut saya sendiri, yaitu Institut Prima Bangsa. Di sini saya sudah punya filenya. Jadi saya akan langsung masukkan saja file logo IPB Cirebon yang punya saya ini ya. Nah, kita di sini save as-nya kita ketik namanya itu logo, terus kita upload this file. Kita klik. Nah, kita tunggu sampai proses selesai. Nah, kita sudah selesai. Nah, itu sudah muncul ya gambar logonya ya. Di sini saya akan menambahkan login page background, di mana pada laman login yang belakang nanti itu akan terlihat foto atau gambar yang kita pilih ya di sini ya. Jadi nanti tuh ketika kita login, nanti di belakang laman loginnya itu nanti akan terdapat logo atau gambar yang sudah kita masukkan di login page background ini. Setelah itu kita lanjut scroll ke bawah. Kita scroll terus ke bawah sampai menemukan ini website URL. Nah, untuk website URL ini saya akan milih dari website URL-nya IPB Cirebon. Nah, di sini saya akan cari terlebih dahulu ya. Saya berhasil masuk di laman website IPB Cirebon ya. Nah, di sini saya copy aja untuk URL IPB Cirebonnya. Namun di sini saya cuman kita copy paste aja untuk URL IPB Cirebon, lalu kita tempel di website URL kita. Nah, setelah itu kita save change. Pada selanjutnya ini kita langsung aja scroll ke bawah, lalu kita save change ya, dan kita tunggu lagi sampai prosesnya ini selesai.
Nah, lalu di sini kita akan kembali ke set administration, klik bagian course-nya. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah itu kita lanjut aja ya ke aprensi. Kita lanjut ke aprensi, terus kita pilih themes atau tema ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita pilih aja dari select move-nya tadi ya. Kita pilih, tunggu sampai prosesnya selesai. Sudah berhasil mengatur themes atau tema untuk website kita ya. Nah, di sini kita sudah berhasil. Di situ juga sudah ada logo IPB-nya. Nah, lalu pada laman login pack background yang kita setting tadi itu, di sini saya sudah berhasil memunculkan gambarnya ya. Yang seperti teman-teman lihat itu di belakang itu adalah login page background yang sudah saya atur tadi. Nah, untuk selanjutnya pada menu ini kita akan menambahkan kompetensi framework. Nah, caranya di mana? Nah, carinya itu kalian klik aja di bagian pencarian, terus kalian cari aja kompetensi frameworknya. Nanti akan ada kompetensi frameworknya. Nah, untuk kegunaan kompetensi frameworknya itu sendiri, di sini saya ingin membuat kurikulum untuk mahasiswa. Nah, teman-teman bisa bikin atau ikutin langkah-langkah saya yang seperti tadi ya. Jika sudah, lalu kita save change. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kurikulum atau kompetensi framework yang kita bikin tadi itu sudah selesai. Nah, saya di sini akan memasukkan kurikulum yang sudah saya cari. Nah, itu tentang program studi vokasi teknik informatika ya. Nah, di sini saya cari dulu untuk CPL atau CPMK-nya ya. Sebentar, saya cari terlebih dahulu. Nah, pada halaman ini saya sudah ketemu yaitu tentang CPL dan juga CPMK-nya. Setelah itu kita kembali ke kompetensi framework, kita klik bagian kurikulum, lalu kita tambah kompetensi atau kita tambah kompetensi ya. Kita tunggu sebentar sampai prosesnya selesai. Nah, pada bagian ini, bagian name, kita kasih nama CPL 01, terus ID numbernya itu 02, karena ID number 01 itu kita sudah pakai pada halaman kurikulum. Nah, setelah itu kita pada deskripsi CPL itu kita salin aja, lalu kita masuk lagi ke kurikulum CPMK-nya, terus kita copy paste di bagian description. Nah, setelah itu kita save change. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan kompetensi untuk CPL 01-nya ya. Nah, kita lanjut saja, kita tambah kompetensi untuk CPL 02-nya. Sebelum itu kita masuk dulu ke
file tadi ya, untuk copy paste ya, copy paste CPL 02 nya ya. Kita kembali lagi setelah copy paste, di sini kita tulis CPL 02, lalu kita bagian ID number kita tulis 03, lalu bagian deskripsi kita copy paste aja untuk teks yang tadi. Nah, kita save change. Nah, di sini kita tuh terus sampai pada CPL 06. Kita menambahkan kurikulum CPL-nya itu sampai dengan CPL 06. Jadi ikuti saja langkah-langkah yang akan saya bagikan ini atau saya lakukan ini ya, teman-teman.
pada bagian ini ya saya sudah memasukkan kurikulum dan juga CPL-nya. Nah, di sini saya akan mulai menambahkan CPMK-nya ya. Ya, dengan caranya itu kita klik bagian CPL 01-nya, lalu kita tambahkan add kompetensi. Nah, di sini untuk bagian name-nya itu kita tulis CPMK karena kita akan menambahkan CPMK. Ya. Kita tulis ini namanya CPMK, terus kita ke file ini, file dokumennya, terus kita salin aja namanya. Ya, namanya kita harus perhatikan itu namanya CPMK 01. Nah, bagian name itu kita tulis CPMK 01. Nah, ini kita tulis bagian CPMK-nya 01 ya. Lalu bagian deskripsinya itu kita salin aja pada bagian deskripsinya. Lalu kita masuk lagi ke websitenya, lalu kita tempel di bagian deskripsi. Caranya sama, masih sama dengan kita mengisi CPL tadi ya, lalu kita save change aja ya kalau sudah ya. Untuk ID number jangan sampai salah, itu ID numbernya menyesuaikan dengan CPMK yang dari file yang kita cari tadi. Nah, untuk selanjutnya pada bagian ini itu kalian tinggal ulangi saja langkah-langkahnya seperti halnya dengan CPL tadi. Namun bedanya itu CPMK di sini itu ada dua ya. Jadi kita menyesuaikan dengan CPL dan CPMK-nya. Jadi kalau misal situ ya contohnya itu CPL itu kan ada satu, terus di dalam CPL itu terdapat 2 CPMK. Jadi kita di bagian website yang kita bikin itu di bagian CPL itu kita harus memasukkan 2 CPMK gitu. Misal ada 3 ya kita memasukkan 3 CPMK gitu. Nah, di sini langkah-langkahnya bakalan sama. Jadi teman-teman cukup mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan ini ya.
Nah, pada bagian ini kita sudah menyelesaikan atau kita sudah menulis semua kurikulumnya. Kita lanjut saja masuk ke course, lalu kita scroll ke bawah. Bukan, kita masuk ke manajemen course and categories. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini itu kita akan menulis manajemen course-nya itu dengan nama fakultas ya. Tapi sebelum itu kita delete dulu kategorinya, lalu kita isi yang baru ya. Di sini kita sudah berhasil buat menghapus ya, lalu kita klik continue aja. Nah, setelah itu kita pencet lagi titik 3-nya, kita edit ya, kita edit. Nah, pada bagian ini, di bagian parent kategori atau topnya itu yang di atas ya. Nah, pada kategori name-nya itu kita ganti dengan nama fakultas. Kita ketik fakultas teknik ya, kita ketik fakultas teknik ya. Terus kita save change aja. Nah, di sini sudah terganti ya, dari awalnya tadi itu kategori 1 menjadi fakultas teknik. Nah, terus kita klik lagi add new kategorinya. Di sini saya pada bagian topnya lagi itu kita kasih nama atau kita menambahkan fakultas pendidikan. Nah, jadi itu kita ada 2 fakultas, yaitu fakultas teknik dan juga fakultas pendidikan. Nah, di sini kita save change, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, lalu setelah itu kita klik lagi create new kategorinya. Nah, pada bagian parent kategori atau bagian atas tadi, yaitu fakultas pendidikan, kita tambahkan lagi kategori name-nya dengan pendidikan teknik informatika. Pendidikan teknik informatika ya. Terus kita create kategori. Terus kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, tadi setelah sudah kita masukkan fakultas pendidikan, sekarang kita masukkan fakultas teknik. Untuk kategori name-nya itu teknik informatika ya. Kita create kategorinya. Nah, di sini sudah semua, dan kita coba lihat dulu apakah sudah masuk. Nah, ternyata sudah masuk ya. Keduanya juga sudah masuk, di teknik informatika dan juga teknik pendidikan informatika ya, sudah masuknya. Nah, lalu kita masuk ke create new kategorinya lagi. Nah, di sini pada bagian parent kategori, yaitu fakultas teknik dan teknik informatika, kita
masukkan kategori name-nya ganjil ya, terus ID-nya tidak usah, terus kita ke kategori. Nah, terus kita masuk lagi ya, itu kita masukkan angkanya yaitu angka 1. Memasukkan create new kategorinya, setelah itu kita ke create add new course-nya. Nah, pada bagian ini untuk course full name-nya ya, di sini saya akan isi namanya itu e-learning. Nah, untuk course short name-nya itu kita atau saya itu kasih nama ele dan saya save and return. Nah, add new course ini atau course ini nanti akan muncul pada laman pack-nya. Jadi kan sebelumnya itu course-nya itu kosong. Nah, nanti pada course ini itu akan muncul di laman course ini. Nah, kita masuk ke laman my course. Sebentar, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, di sini sudah muncul ya, kita klik aja. Nah, pada bagian ini kita aktifkan edit modenya ya. Di sini itu saya ingin merubah nama general ini itu menjadi, sebentar, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini nama general ini akan saya ganti menjadi perkenalan. Nah, untuk bagian announcementnya sebentar, ini perkenalan, terus ke announcement. Kita tunggu proses sampai selesai dulu ya teman-teman, sebentar. Nah, ini sudah selesai. Nah, pada bagian ini kita masuk ke add discussion topic. Kita subjeknya kita isi perkenalan, lalu message-nya ini bebas ya. Namun di sini saya akan menulis, perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis, saya dosen e-learning. Nah, sudah. Lalu kita scroll ke bawah, langsung post to forum ya, agar muncul pada course-nya nanti. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan. Lalu selanjutnya kita pergi ke bagian selanjutnya, kita klik ini bagian sini, lalu kita pilih. Nah, kita kembali dulu ya ke course-nya. Nah, kita klik bagian ini, lalu ke visible group ya, lalu kita pilih ini, klik bagian sini, bagian announcement kita ganti menjadi perkenalan. Untuk bagian selanjutnya
kita ganti menjadi video sebentar, video perkenalan, bukan video pembelajaran ya. Kita ganti menjadi video pembelajaran. Lalu kita add new risk activity-nya, kita add dulu. Nah, di sini kita milih ya. Nah, kita pilih kita cari di YouTube ya, ketik aja kita di YouTube. Nah, karena di sini kita akan mencari video pembelajaran, jadi kata kunci yang akan kita masukkan di laman YouTube ini itu tutorial e-learning. Kita ini aja ya, tutorial e-learning gitu ya, karena kan ini termasuknya dalam video pembelajaran. Kita klik aja video yang mau kita bagikan atau kita salin, URL-nya ya seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke website kita. Di sini pada jendela kita kasih nama itu tutorial, terus source kodenya itu kita masukkan source kode YouTube tadi. Nah, di sini nanti akan muncul konten atau video pembelajarannya. Nah, lalu untuk di section selanjutnya itu saya ingin mengisi atau kita isi aja pertemuan 1 ya. Lalu kita add an activity-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini kita pilih bagian forumnya. Oke, sudah, kita masuk pada bagian ini. Nah, pada forum name-nya itu saya akan isi forumnya itu, buatkan penjelasan mengenai video tentang video pembelajaran. Nah, sudah. Nah, lalu di sini kita keluar aja terlebih dahulu, kita masuk lagi ya pada pertemuan pertama yang tadi. Kita next aja ini. Kita klik pertemuan pertama atau pertemuan 1.
tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, pada bagian ini pilih add discussion topic, lalu subjeknya itu kita isi namanya itu evaluasi. Nah, untuk bagian message-nya itu ketentuan, saya tulis ketentuan, terus halaman minimal 20, lalu referensi 10, lalu pengumpulan. Nah, sudah. Lalu kita pengumpulan tanggal 20. Nah, sudah gitu kita post to forum ya, jangan lupa ya. Nah, di sini sudah untuk section 3-nya. Nah, mungkin segitu penjelasan mengenai tugas UAS e-learning pengembangan Moodle ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.